Halo, ketemu lagi dengan saya Joy Manik di YouTube channel Beritakan Kebenaran. True Faith Always Seeking Understanding. Oke, kali ini kita akan ngobrol lagi sama ini mahasiswa saat juga kayaknya ya. Jadi yang sebelumnya sudah ada channelnya dan itu cukup menghebohkan, dan kali ini kita akan lebih buat heboh lagi dengan kehadiran Velita. Yeay. Halo. Oke, jadi saya kenalin dulu, Velita ini adalah mahasiswi praktek ya. Ya. Tapi udah selesai ya prakteknya, jadi udah selesai dan sekarang udah full di GKI Pregolan Bunder di bagian musik ya tentunya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ada dua hal yang mungkin saya mau bagiin. Yang pertama adalah thank you buat 4C. Ini minuman enak banget guys. Juga Enak, ada guys. Rumbles, ini kesukaan gua. Juga ada bitter bolen yang dimakan sama Velita, itu enak banget. Ada di Kayu 62. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa langsung capcus ke sana, nyobain makanannya, dan tempatnya itu hype banget, keren banget. Teman-teman bisa nongkrong di masa kayak gini juga mungkin mikir ya apa higienis, apa aman, tenang guys, semuanya udah diatur dengan baik banget. Oke, yang kedua adalah jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe YouTube channel ini supaya bisa mendukung pelayanan ini dan juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kita langsung aja. Oke, hari ini kita akan bertanya kepada Velita. Vel, di saat tuh memang gitu ya, mahasiswa tuh saling menjatuhkan ya? Bener gak sih? Tergantung orang kayaknya ngelihatnya seperti Oke. apa. Karena saya tidak merasa seperti itu sih. Nggak ngerasa Iya, ya? mungkin saya nggak pernah dapet konflik yang semacam itu yang menjatuhkan atau tidak menjatuhkan Iya, gitu. iya. Jadi kalau gitu mahasiswa di saat tuh gimana sih? Baik-baik semua? Baik-baik semua. Orang tuh sering mikirnya kalau kita masuk seminari itu kayak semuanya malaikat gitu kan. Padahal enggak lah, kita Enggak, semua ya? orang berdosa kok, Pak. Apa dosa yang paling sering dilakuin di seminari? Dosa yang paling sering dilakuin di seminari. Apa ya? Kayak tergantung orangnya sih, Pak ya. Yang pernah kamu lihat mungkin apa ya? Apa ya? Memang ada kecenderungan ini kali ya, Pak. Ada kecenderungan bersaing gitu sih. Jadi Tapi kalau sampai menjatuhkan, mungkin saya yang nggak berasa kali ya. Nggak tahu kalau yang lain. tapi aku inget gini, Vel. Suatu kali aku pernah pelayan sebuah gereja ya. Di situ ada dua mahasiswa yang datang dari dua sekolah Alkitab yang beda. Yang satunya non saat, ya. Yang satunya saat. Oke. Dan yang menariknya adalah waktu pulang, yang non saat ini pulang tuh jalan kaki tuh cari bus. Tapi yang mahasiswa saat ini langsung dijemput. Terus ada orang celetukan begini itu kampus Borju. Jadi maksudnya mahasiswanya kayaknya nggak ngikutin apa yang Yesus ajarkan. Masa kemana-mana naik mobil sih, enak banget. Kan harusnya bayar harga dong, sangkal diri, pikul salib. Nah, gimana menurut pendapat Velita? Menurut pendapat saya, itu kampus menjaga supaya kita aman kali ya. Jadi memang kalau kita weekend kan dikasih uang saku supaya bisa pulang dengan aman, kembali juga dengan aman gitu sih. Pada nggak punya iman dong kalau gitu. Kan beriman juga mesti berhikmat, Pak. Kan, kalau hujan kita bawa payung, Pak. Oke. Nah ini mungkin teman-teman ada yang banyak mikir bahwa seperti di channel yang sebelumnya saya juga pernah diskusi dengan seorang mahasiswa. Ya kita kan belajar otentik ya. Maksudnya gini, podcast yang seperti ini atau percakapan gini juga bisa membuka wawasan kita untuk melihat bahwa waktu kita meresponi panggilan Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan ya. Panggilan Tuhan itu juga berkaitan dengan proses pertumbuhan rohani. Iya nggak sih, Val? Iya. Maksudnya apa ya? Apakah orang yang harus baik dan sudah kenal Tuhan baru layak masuk sekolah Alkitab? Gimana sih? Menurut saya sih enggak ya. Enggak, tidak seperti itu sistemnya gitu. Karena kayak Paulus saja kan awalnya orang brengsek gitu. Tapi Tuhan panggil. Jadi Tuhan bisa panggil siapa aja, bukan orang yang baik-baik yang bisa jadi hamba Tuhan. Tapi gitu. Paulus kan pinter. Maksudnya gini loh. Kalau gereja-gereja nggak terima lulusan sekolah Alkitab, ya maaf ya, misalnya ngajarnya nggak bener, terus khotbahnya bikin orang ngantuk misalnya. Apa iya sih itu bisa dipakai Tuhan? Bisa lah kalau menurut saya. Oh ya? Iya. Mau ngelamar di mana? Kayaknya
Pregolan nggak tahu ya. Ya itu tergantung gerejanya kan. Tapi bener loh, pregolan. Gereja kan pada dasarnya juga kan mikir gitu kan, betul nggak sih? Iya sih, gereja tuh pasti nyarinya yang Iyalah. bagus, Iya, yang iya. khotbahnya bagus, yang ya semuanya bagus lah, komunikasinya bagus. Apa nggak gara-gara itu makanya di kampus jadi banyak persaingan? Mungkin ya salah satunya itu, mungkin. Karena kayak gereja tuh kan menuntut hamba Tuhan harus bisa ini, harus bisa itu, harus begini, harus begitu gitu. Kamu IP-nya berapa sih? Aduh, jangan dong Pak, jangan disebut Pak. Iya. Tapi Velita ini ya bidang musik ya? Iya Pak, Bidang musik. Jadi skripsinya tentang musik dan misi. Oke. Karena dia di bagian musik guys, jadi kita akan minta dia untuk nyanyi satu lagu. Yes. Oke, Boleh di skip saja bagian ini Tapi Pak. kali ini tantangannya adalah bukan nyanyi lagu rohani, tapi lagu yang ada di dunia ini. Nah kita akan coba cek apakah mereka yang sekolah Alkitab juga masih ngikutin apa yang ada di dalam dunia ini. Karena kan firman Tuhan ngomongnya jangan menjadi serupa kan. Iya, betul. Tapi bukan berarti hilang dari dunia kan. Iya betul Oke. Pak. Tapi boleh dong nyanyi lagu yang rohani. Mungkin lagunya Blackpink yang terakhir. Aduh, saya nggak bukan K-popers Pak. Oh bukan, oke kalau nggak lagunya Yofi lah. Apa sih Yofi. judulnya tuh? Yang terakhir? Yang Kayaknya terakhir. lagi ini deh, lagi trending deh lagunya Tiara, Liodra. Oh, Terlanjur Mencinta. terlanjur mencinta nggak hafal ini deh ya, Gemintang di hatiku ya. Oh, iya. Request. Oke apa aja deh, sedikit aja. Aduh tapi nggak bisa tuh, susah Pak. Kayak ada riff and run gitu saya Ya nggak nggak bisa apa-apa nyanyi. lah, yo sedikit aja lah sedikit. Oke, guys dengerin ini adalah kesempatan Malu, kita ya bisa ampun. dengerin mahasiswa Oh, no. sekolah Alkitab menyanyi lagu yang ada di dalam dunia ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Check it out. Oke, lagunya adalah bahasa kalbu, Iya, bahasa jadi kalbu. betul-betul tidak dinyanyikan, tapi hanya disuarakan melalui kalbu. Iya. Cuma orang-orang beriman Pak bisa denger. Tapi dia mau nyanyi nggak? Nggak. Mau nyanyi nggak? Beneran ini Pak? Iya beneran, Ya potong aja, ayo. Lagu apa? Aku pengen tahu juga selera kamu lagu apa sih? Kalau lagu non rohani ya, maksudnya non gerejawi ya, non gerejawi. Itu aja lah ya, Liodra aja ya. Ya. Tapi nyanyinya nggak sebagus Liodra, malu saya Pak. Ya pastilah. Ayo. Hati ini terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku, gemilau gemintang di hatiku. Udah. Gitu aja. Wih, bagus loh guys. Keren banget. Ini tolong dong produser mungkin atau majelis bisa Iya, diorbitkan. dulu cita-cita saya jadi artis Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Tapi itu by the way lagu tentang cinta ya. Iya. Di kampus boleh jatuh cinta gak sih? Boleh lah. Oh boleh ya? Jatuh cinta tuh hak asasi setiap manusia Pak. Asik. Tapi ngomong-ngomong di kampusmu dulu nggak boleh katanya pacaran di semester berapa? Iya, tingkat 2 udah boleh Pak. Tingkat 2. Kenapa sih kok tingkat 2? Katanya hak asasi manusia. Maksudnya tingkat 1 tuh biar menggumuli dengan sungguh-sungguh dulu gitu panggilannya. Kalau Oh. misalnya udah cinta-cintaan nanti nggak fokus gitu. Jadi kalau tingkat 2 udah fokus. Lebih fokus kan. Tapi Velita udah punya pacar ya? Sudah pernah punya Aduh kasihan. Orang saat juga? Atau di luar? Aduh. Ya. Di luar. Teman kampus dulu. Teman kampus. Oke, gimana sih pendapatnya Velita kalau ada mahasiswa atau hamba Tuhan yang jatuh cinta sama jemaatnya? Nggak apa-apa. Oke aja. Oke aja. Jadi nanti ikut mana? Ikut jemaatnya. Jadi kalau jemaatnya bisnismen, dia sekolah Alkitab, lalu ikut. Ya itu balik ke panggilan masing-masingnya. Loh, gimana maksudnya? Jadi ikut. Kalau misalnya cowok mungkin lebih gampang ya. Jadi kan ceweknya biasanya Iya. ikut ke Bener, cowoknya. Yang jemaat itu cowoknya. Bukan. Yang cowoknya yang sekolah Alkitab. Jadi yang ceweknya ikut cowoknya kan. Iya. Oke, itu lebih gampang. Itu lebih gampang. Kalau yang cowoknya bisnismen, ceweknya hamba Tuhan, Nah itu tuh jadi kayak pertimbangan lagi gitu. pertimbangannya Karena kalau saya sih maksudnya berpasangan itu kan kita bukan cuma sekedar membangun rumah tangga terus selesai gitu kan. Tapi kan berharapnya bisa punya partner juga yang mengerti tentang panggilan kita gitu Pak.
Kalau misalnya dari kalangan sama-sama hamba Tuhan kan ngobrolnya bisa lebih enak, bisa ya bertukar pikiran gitu, itu lebih enak. Kayaknya gitu. Kalau pelayanan tuh emang dibatasi ya? Emang kerja bukan pelayanan ya? Kan kerja juga pelayanan. Iya, kerja juga pelayanan. Cuma kan maksudnya ini konteksnya kita melayani di gereja gitu. Jadi kalau misalnya tuh cowoknya tuh jemaat, ceweknya tuh sekolah kitab, lalu jatuh cinta, terus ceweknya ikut sama cowoknya, jadi bisnismen dong sama-sama, jadi nggak khotbah, nggak pelayan di gereja, itu oke saja kan ya? Oke saja menurut saya. Oke, sah-sah saja. Ini buat apa sekolah dong guys? Nggak apa-apa. Kan maksudnya apa ya? Asal kita tahu Kayaknya Tuhan sekolah 4 panggil. tahun, yang bener aja dong, masa 4 tahun sekolah terus kita ilmunya terus diapain gitu loh? Enggak juga ya? Apa Nggak penting ya? Ya mungkin Tuhan menempatkan kita bersama pria itu melayani dalam Haleluya. bentuk yang berbeda mungkin. Oke, ini menarik karena ada banyak teman juga yang gitu sih. Maksudnya setelah dia kayak ya cinta lokasi katakanlah, jatuh cinta, menikah, lalu kemudian dia nggak ya betul-betul pure nggak pakai apapun juga. Jadi betul-betul kayak ya terus aku tanya, jadi kalau gitu buat apa sih sekolah Alkitab gitu? Oke, kalau menurutmu buat apa sekolah Alkitab? Buat memperlengkapi diri. Karena ada banyak orang mikir gini loh, orang yang sekolah Alkitab Harus itu jadi pendeta. bukan. Orang yang ke sekolah Alkitab adalah orang yang udah desperate. Maksudnya kerjanya nggak beres, nggak sukses. Mau masuk di kampus A ditolak, ya, kampus B ditolak. Daripada gua nggak sekolah apapun, ya udah deh aku masuk aja sekolah Alkitab. Pas sekolah Alkitab dibayarin orang, ada beasiswa. Nah, gimana pandanganmu tentang yang begini? Ada orang mikir gitu. Aduh, padahal sekolah Alkitab tuh sulit, tidak seperti yang di Susah ya? susah, Pak. Oke. Apa susahnya di... Susahnya karena apalagi kalau kita yang berasrama ya. Jadi pembentukannya tuh terasa lah konflik-konflik di sama teman-teman di asrama misalnya, sama orang-orang lah setiap hari ketemu. Gitu sih. Jadi kayak terus kita tuh kayak diperhatiin banget gitu sama dosen-dosen, bukan cuma kognitifnya tapi juga spiritualnya dan sebagainya gitu. Oke. Jadi makanya nggak jarang tuh, maksudnya nggak sedikit orang yang awalnya masuk tapi misalnya pas masuk 40 orang gitu, tapi pas lulus tinggal 20 misalnya. Kemana tuh sisanya? Mengundurkan diri, ada yang dikeluarkan. Oh ya? Kenapa? Dikeluarin? Kasus misalnya. Kasus apa? Kasus apa? Moral, ya gitu. Moral. Moral tuh apa ya? Moral nyuri. Ya misalnya ya bisa jadi, bisa jadi. Di sekolah Alkitab apa yang dicuri guys? Alkitab. Oke, iya. Jadi memang orang masuk sekolah Alkitab juga harus punya mimpi ya? Iyalah. Mimpinya adalah gabung di sekolah, di gereja yang besar. Iya, karena kan ya itu kan berkaitan ya, maksudku kenapa coba? Ya kalau misalnya memang pembentukan ya suruh naik bis lah kalau pelayanan. Ya kalau ada ya pakai hikmat sih ya betul ya. Tapi kan mungkin gini ya, terkondisi dengan kultur juga ya. Saya nggak tahu sih apakah ada lulusan dari sekolahmu itu masuk di gereja-gereja kecil. Ada, Pak. Oh ada. Yang IP-nya 1, Nggak tahu Pak IP-nya berapa. Oke, ya. Tapi penting nggak sih menurutmu mempertimbangkan itu? Mempertimbangkan apa tuh? IP? Kalau masuk sekolah di gereja, ya aku lulusan terbaik gitu loh. Masa di gereja di desa? Penting nggak sih? Enggak ya? Enggak sih, kan. Jadi gimana tergantung mengamalkan apa yang Anda pelajari kalau gitu? Tuhan. Kalau di desa kan cuma bicaranya mungkin ya Yesus itu siapa, kan gitu ya. Kan nggak perlu sampai predestinasi, lalu supralapsarianisme, infra, kan nggak perlu kan. Itu saya juga nggak paham itu apa. Kayaknya nggak perlu, kalau memang panggilannya ke desa kan ya sudah, belajar yang biasa aja kan. Nggak dong, kita kan harus pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan sih menurut saya. Tuhan panggil kita, ya kita harus memperlengkapi diri sebaik mungkin sesuai kapasitas yang juga Tuhan udah kasih gitu. Oke, kalau Velita sendiri waktu masuk sekolah kita mau ke gereja apa? Saya awalnya sebenarnya nggak mau ke gereja, Pak. Menyaksikan gimana kok kayaknya. Apa? Jadi korban orang tua. Maksudnya ada sisi-sisi yang
aduh gereja itu tidak sebaik itulah intinya gitu. Jadi kayak saya nggak mau di gereja, maunya ke misi aja. Saya merasa pekerjaan misi pekerjaan misi tuh kalau buat saya lebih keren. Oke. Misi tuh ini ya, misionaris ya? Ya, Okay. kemana lah, ke tempat yang jauh dari mana-mana gitu. Kayaknya keren gitu. Ke ujung dunia. Kayaknya lebih keren, kayaknya lebih ada tantangan kayak gitu. Jadi nyesal dong sekarang di gereja? Enggak lah. Jalan Tuhan. Iya. Gitu. Tapi ini ya, jadi orang masuk sekolah kita tuh nggak harus punya mimpi mau kemana ya, nggak harus. Nggak harus. Jadi ngapain? Kan gini, orang kan masuk sekolah ekonomi kan mau jadi businessman, masuk Infor karena mau jadi ya yang kaitan sama ilmunya, masuk kedokteran. Kalau masuk sekolah Alkitab, mimpinya apa dong? Mimpinya masuk surga. Kalau saya sih, saya percaya Tuhan panggil. Cuma kemananya, di mana ditempatkan itu dinamis gitu maksudnya panggilan Tuhan. Jadi bisa jadi Tuhan suruh kita ke sini gitu. Tapi kan nggak selamanya juga di tempat itu gitu. Akan ada saatnya juga Tuhan misalnya panggil ke tempat lain lagi kayak gitu. Oke. Tapi ada juga orang yang punya mimpi setelah lulus masuk gereja. Itu juga oke ya? Iya, itu juga oke. Oke. Jadi misalnya kan belajar di kampus tuh kan banyak hal tuh kan. Nah begitu sudah selesai kan, kamu kok lihat aku gitu sih? Enggak, tapi ini juga banyak pergumulan sih. Maksudnya kan, ya kita kan harus jujur lah. Maksudnya kita nggak mau naif juga sih. Mereka yang masuk di gereja besar di kota, ya kan salary-nya gede, fasilitasnya oke. Siapa sih yang nggak mau? Nah, menurutmu gimana? Masa orang terus ngabisin 4,5 tahun tanpa mimpi apapun sih? Ya oke lah dinamis, Tuhan tolong. Tapi kok kayaknya kalimatnya terlalu naif ya, tau gak sih? Iya. Apa nggak boleh ya kita punya mimpi? Aku harus setelah selesai ke gereja yang terbaik supaya aku bisa punya dampak yang lebih besar. Karena kan gimana pun juga, ya kayak gini lah ya, kayak gini. Ini kita bisa podcast gini aja kan? Oh, ada orang yang beliin mic nih. Ini perlu disebut nggak ya? Perlu ya. Ini kan ada Pak Hantiong. Tapi kalau di gereja yang nggak punya kayak orang yang bisa beli, mana bisa kita kayak gini? Kan kita juga bisa naif kan. Nah menurutmu gimana kalau ada mahasiswa, ya kita kan ngomong idealisme ya. Apakah itu juga penting gitu loh, mimpi untuk sesuatu? Gimana ya? Mungkin kita tuh harus punya visi gitu kali Pak. Terus ya nggak ada salahnya misalnya mau jadi pendeta besar misalnya, supaya visi itu tercapai gitu. Coba diulang. Jadi visinya menjadi pendeta? Enggak, kita punya visi. Punya visi. Terus menjadi pendeta besar untuk mencapai visi itu, untuk bisa mengerjakan visi itu misalnya. Jadi visinya bukan jadi pendeta besarnya, bukan, tapi itu harus tuh, jadi pendeta besar supaya bisa mencapai itu. Itu salah satu cara yang sana untuk mencapai visi itu. Gitu. Misal kan ada juga tuh hamba Tuhan yang dia nggak di gereja tuh. Nggak di gereja. Ya nggak di gereja tapi dia punya mengelola akun Instagram kayak gitu. Jadi ya dia profesinya bukan sebagai pendeta, tapi dia tahu nih Tuhan kasih visi buat memenangkan anak muda lewat platform sosial media. Jadi dia menekuni bidang itu misalnya kayak gitu. Tapi kalau media sosial kan juga ada duitnya kan? Iya, kan pelayanan dia harus didukung tetap Pak. Kalau kayak gimana nih jalan? Jadi boleh dong maksudnya kan mikir begitu kan. Maksudnya kita kan juga ada di dunia yang harus bisa mensupport visi kita kan. Iya. Itu kan perlu juga dipikirkan. Saya takut salah jawab ini Pak. Saya belum wisuda ini. Iya sih, biasanya gitu sih, ada orang yang kemudian lihat YouTube saya jadi berubah pikiran nggak jadi sekolah kita. Iya, karena memang banyak pergumulan sih teman-teman. Mungkin yang lihat video ini juga perlu menggumulkan lebih jelas ya maksudnya ya. Jadi jangan sampai juga, ya kita bukan ngomong juga materi, duit, support, followers itu nggak penting kan itu. Tapi itu bagian yang mensupport apa yang kita udah dapetin duluan kan. Jadi Tuhan udah kasih kita apa visi tadi ya, visi untuk apa. Tapi sifatnya dinamis. Tapi di satu sisi juga nggak salah juga ya kalau kita bisa berkontribusi melalui gereja yang ada gitu ya. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan
Surprise question. Oke. Dari tadi udah surprise nih. Nah ini ada 3 pertanyaan yang biasanya aku tanya juga ke mahasiswa-mahasiswa sekolah kitab. Nah ini ada 3 tipe pertanyaan. Nanti Velita bisa pilih yang mana. Ya ini masih berbaik hati sih. Ya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu modelnya pertanyaan pilihan. Yang kedua adalah pertanyaan opini. Yang ketiga adalah pertanyaan teologis. Aduh. Oke, silakan dipilih. Mau yang mana? Apa tadi Pak? Yang pertama pilihan. Ini ngerjain. Pilihan. Kayaknya nggak boleh deh itu menyimpan dendam. Balaslah kejahatan kebaikan. Yang kedua opini. Ya opini. Yang ketiga adalah pertanyaan teologis. Pilihan deh. Pilihan, oke. Ini dia pertanyaannya. Apakah ada dosa yang pernah dilakukan setelah masuk STT? Atau pertanyaan lain, misalnya apa ada rahasia yang orang lain nggak tahu? Ada. Selama kamu masuk STT dan hari ini kamu akan bagikan itu di YouTube channel. Ya ampun dibagikan. Ngeri ya pertanyaannya Pak. Aduh ini mengerikan. Iya. Ada rahasia. Oke, silakan. Yang lain tolong tutup telinga ya. Jangan denger ya, nggak boleh ini rahasia. Aduh ini rahasia Pak. Masa Iya, rahasia. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Luar biasa ya. Jadi selama sekolah di Alkitab tuh belajar ini ya, bahasa yang tak mampu dimengerti oleh manusia. Hanya Tuhan yang tahu ya. Oke. Ini diceritain Mbak, sungguhan. Enggak lah dinyanyiin, iyalah diceritain. Jadi rahasianya adalah. Iya. Aduh. Jadi orang-orang mungkin melihat hidup saya baik-baik saja selama berasrama gitu ya, selama menjadi seminarian. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Jadi saya pernah konflik Pak sama teman kamar. Di kampus. Nggak enak banget dong Pak. Maksudnya bayangin tuh tiap hari ketemu terus kita konflik. Bukan yang adu mulut apa gitu, enggak. Cuma ada sesuatu lah ceritanya yang saya ngerasa kok kayak gini gitu. Dan itu karena tuh tentang isu yang cukup sensitif. Jadi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya teman kamar yang lain. Dan konselor saya dan konselor dia. Gitu. Tapi saya nggak bisa cerita di sini karena itu berbahaya nanti. Oke. Oh, udah beres? Sudah, kita udah ngobrol sebelum akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Keluar kamar? Keluar kampus maksudnya. Mengundurkan diri. Oh ya? Gara-gara konflik itu? Enggak, itu salah satu mungkin ya, salah satunya. Tapi dia juga memang agak kompleks gitu, punya latar belakang yang agak ada banyak masalah kali ya. Apa? Kalian mencintai satu pria yang sama? Tidak Pak. Tidak Pak. Bukan itu. Adalah. Oke, jadi isi konfliknya nggak bisa cerita. Nggak bisa. Oke, tapi pelajaran apa Vel dari kejadian itu kamu dapetin? Ternyata saya tuh kalau marah tuh bisa ngeri juga. Karena. Oh ya, jadi di kampus kamu teriak-teriak gitu tadi? Nggak teriak-teriak Pak. Mencaci-caci gitu kali ya. Oh ya? Ya itu tadi, ASU tadi? Iya macam-macam Pak. Oh iya? FUCK gitu, ASU. Enggak sih, gitu. kalau yang bahasa Inggris enggak sih, orang Indonesia. Iya. Oh gitu ya, maki-maki gitu. Iya dalam hati. Maksudnya kayak kesel, marah. Tau gitu, kayak gitulah. Karena kan memang sebelumnya nggak pernah diperhadapkan dengan konflik seperti itu. Oke. Gitu. Jadi pelajarannya adalah saya lebih mengenal diri saya dan berusaha memahami orang lain. Ya gitu. Kok cuma gitu doang? Terus saya belajar anugerah Tuhan gini. Karena di masa itu ketika ada konflik itu pas banget saya lagi dapat pelajaran apa ya namanya? Konseling. Apa ya judul pelajaran Pak, kita belajar cara konseling orang gitu. Jadi lewat itu tuh saya belajar mengenal diri saya dan belajar bagaimana saya memandang orang lain kayak gitu. Gitu. Oke. Thank you ya sharingnya ya.
Ini luar biasa teman-teman. Dan tadi Velita udah sempat bagiin dia dari keluarga hamba Tuhan ya. Jadi sorry papa almarhum ya. Almarhum. Jadi papa tuh pendeta ya. Dan saya kenal maminya di satu gereja di Surabaya juga. Bahasa mandirannya luar biasa ya. Luar biasa dia nerjemahkan. Nerjemahkan. Tapi ya itu tadi sih maksudnya dari keluarga hamba Tuhan itu apa? Itu juga jadi satu dampak kamu jadi sekolah Alkitab juga. Ada pengaruh itu gak sih? Tapi kamu tadi dengar cerita apa? Nggak mau. Ngelihat nggak mau ya? Nggak mau. Lalu gimana kok bisa akhirnya memutuskan mau? Karena merasa saya tuh pengen melayani Tuhan gitu. Tapi nggak mau di gereja. Jadi awalnya gitu Pak. Jadi gimana ya? Merasa ya memang kayak Tuhan panggil untuk menyerahkan hidup buat melayani dia sepenuh waktu gitu. Oke, kamu gereja apa ya dulu ya? Boleh disebut mereknya Pak? Boleh, Oh boleh. boleh. GKT Ampenan. Oh, GK. Lombok, Nusa Tenggara Barat. Oh, Lombok. Lombok, Jalan Lombok. Bukan, kota Bukan, Pak. Mataram, Pak. Oh, Mataram. Oh, oke. Jadi hijrah ke Jawa Waktu kuliah. di saat itu. Mm. Oh, oke. Jadi ini ada culture shock gak sih pindah gitu? Enggak, biasa aja saya Pak. Oh, pindah ke saat juga biasa aja ya? Bisa Oke. aja. Jadi Karena memang anak rumahan jadi udah biasa gitu. Maksudnya dikurung. Bukan dikurung, maksudnya diem di asrama gitu saya nggak terganggu gitu. Nggak. Oke, ini pertanyaan yang terakhir buat sesi ini ya. Di channel ini mungkin siapa tahu nanti kita bisa ngobrol lagi. Nah, ini kaitannya sama masa depan. Nah, ini pertanyaannya berkaitan sama gini. Apakah ada satu doa untuk pasangan hidup ke depan? Oh ada dong Pak. Oke, mungkin bisa dibagiin. Ya ampun. Maksudnya gimana Pak? Ya mungkin gini kan ada orang juga mikir ya setelah masuk sekolah Alkitab bayangan orang terhadap pasangan hidup tuh gimana sih? Apakah itu berubah? Kamu masih cari cowok kan? Saya nunggu dicari atau Pak. mungkin, atau mungkin apakah gini loh ada banyak orang mikir kalau udah sekolah Alkitab face tuh nggak penting. Atau ya materi dunia tuh udah nggak penting. Udah pakai surga aja pokoknya. Ya gimana? Menurut pendapatmu kalau udah sekolah Alkitab, pandanganmu terhadap pasangan hidup gimana? Pandangan terhadap pasangan hidup dia harus orang yang bisa apa ya? Dengan berelasi ini kita bisa sama-sama bertumbuh, makin tajam visi yang Tuhan kasih apa, terus juga bisa saling mendukung dalam pelayanan sih. Kalau saya sih gitu sih mikirnya. Satu itu doang? Salah satu. Gitu. Iya sih. Look boleh gak sih? Penting gak sih? Oh penting Pak look. Penting ya? Jadi kalau Menurut nggak saya sesuai yang tadi tapi looknya oke boleh juga ya? Oh enggak, itu tetap nomor satunya. Oke, salah satunya. Jadi apa aja? Kalau 3 aja apa kira-kira? Tadi visi. Parameternya. Oke, visi. Visinya mesti jelas hidupnya. Terus apa ya? Karakter. Jelas hidupnya itu gimana sih? Punya kerjaan. Visinya jelas, kayak dia tahu Tuhan panggil dia buat apa gitu. Jadi mungkin nggak ada orang yang visinya jelas tapi nggak punya kerjaan. Tapi dia kalau presentasi bagus banget. Ya aku ya 5 tahun ke depan, Vel, gue akan begini, gue akan begitu, bagus banget. Tapi dia masih jobless sekarang. Aduh, susah ya itu. Susah ya? Iya. Itu kayaknya perlu bergumul lagi. Perlu konseling ya. Kayak hidup dalam mimpi ya. Iya. Oke, Kan jadi perlu ada visinya tindakan. jelas ya, Visinya jelas. Jadi nggak teologi pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak teologi kayaknya lebih bisa enak gitu karena kan bisa. Bukannya tambah nggak enak ya, nanti malah debat doktrin terus. Ya cari yang doktrin yang sama Pak. Iya. Ya oke, itu yang pertama ya. Yang kedua? Ya. Yang kedua karakternya harus baik juga. Karakter tuh apa? Karakter Pak, karakter. Setia, kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi. Boleh itu. Tapi gini, kalau ada orang yang sudah memenuhi panggilan itu tapi masih belum punya modal yang cukup, oke nggak sih sebenarnya? Kayak gini, oke aku menikah sama kamu tapi kita ngontrak. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Asal dia mau belajar dan berjuang bersama-sama.
Kita bahasnya teori banget ya. Iya sih betul, karena Belajar saya belum berjuang tuh gimana ya sampai ke situ soalnya Pak. Iya. Idealnya begitu Pak. Artinya gini, butuh yang mapan apa enggak? Mapan itu penting sih menurut saya. Maksudnya apa ya? Salah satu hal yang perlu difikirkan. Oke, define me mapan itu apa menurutmu? Mapan itu udah punya kerjaan. Punya kerjaan. Punya kerjaan yang tetap gitu. Maksudnya dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Walaupun baru masuk bulan lalu ya. Kan punya kerjaan. Yang udah settle lah Pak kerjaannya. Oh, settle. Iya. Oke, yang jelas dong, settle. Oke. Bisa menghidupi dirinya ya, minimal sendiri. manajer lah ya. Settle. Oke, bisa menghidupi diri sendiri. Jadi nggak minta. Iya. Udah nggak bergantung lagi sama orang tua kayak gitu. Terus ya kalau misalnya dia mau berumah tangga ya dia harus bisa bertanggung jawab juga buat keluarganya gitu. Oke, apa maksudnya? Jadi cukup tuh bukan cuma untuk dia, Iya. tapi juga untuk orang lain. Terus caranya gimana? Ngecek buku tabungan? Ngobrol. Stalking, kita bisa stalking. Iya. Oke. Aduh, Ini yang pertama, itu yang kedua. Oke, yang terakhir. Ini yang penting banget supaya teman-teman pemuda juga jangan cuma bermimpi gitu loh. Maksudnya kan ada banyak orang juga mimpi udah masuk sekolah Alkitab gitu loh. Terus ada orang juga gini loh. Ada orang ya kalau mau ngedeketin orang yang sekolah Alkitab tuh minder. Iya. Iya benar gak sih? Jadi mindernya tuh karena mereka merasa nggak tahu apa-apa. Apalagi kalau misalnya yang sekolahnya tuh cewek kan. Ini cowoknya nanti dikotbahin terus kan. Terus dibacain ayat Alkitab terus gitu kan. Kayaknya capek banget kalau jadi suaminya kan, betul nggak sih? Padahal nggak gitu ya. Enggak lah. Enggak ya. Nggak tahu Pak, saya kan belum. Dia nggak yakin. Oke, yang ketiga apa? Tadi yang pertama panggilannya, yang kedua apa? Integritas ya, karakter. Iya, karakter, yang integritas. Yang ketiga, ini kelihatan banget nggak pernah didoain nih kayak sampai dia mikir. Yang ketiga ini kali ya, apa ya? Apa yang ketiga ya Pak? Bisa main musik Pak. Oh ya? Kenapa penting? Karena saya suka nyanyi, jadi harus ada yang ngiringin. Oh, oke. Sayang ya, Albert masih muda ya. Aduh. Dia 1-2 udah memenuhi syarat. Iya benar. Dia juga ya. Ada orangnya di pojokan. Iya nggak bisa ya. Jangan lah ya masa terlalu muda ya. Tapi kamu by the way nih ya, pengen yang lebih tua apa yang lebih muda? Lebih tua. Lebih tua, kayak 10-15 tahun. Iya nggak juga. Oke, kayaknya waktunya udah habis ya. Thank you so much. Ini tuh beberapa banyak masukan ya. Ada item-item tertentu yang perlu di-highlight sih sama teman-teman sekalian bahwa kita ini waktu masuk sekolah Alkitab tuh jangan berpikir bahwa kita ini udah betul-betul kayak angel gitu, the saint, orang wudhu. Sudah banyak pergumulan. Tapi di dalam sekolah Alkitab kita dibentuk bukan cuma dengan knowledge ya, dengan pikiran, tapi juga dengan karakter. Hidup berasrama itu nggak enak banget sih sebenarnya. Banyak pergumulan, apalagi kalau satu kamar, teman kamar kita tuh beda suku, beda culture ya. Jadi hal-hal yang sepele aja bisa bikin, benar nggak sih? Ya bisa bikin konflik. Ada teman saya waktu itu juga sekolah Alkitab. Dia punya prinsip 1 hari mandi cuma 1 kali. Karena di tempatnya itu air dikit banget gitu loh. Jadi dia punya pemikiran mandi cuma sekali. Dan itu kan ya di Surabaya gitu loh ya. Kalau di Bandung kan dingin. Kalau Surabaya kan panas ya. Rasanya kalau nggak mandi kan ya itu tadi ya mandi keringat kan. Itu kan jadi pergumulan juga. Lalu yang berikutnya adalah panggilan untuk pasangan ya. Jadi kita perlu ada orang yang punya support system kita untuk memenuhi panggilan Tuhan tuh penting banget ya. Walaupun yang lain-lain juga nggak kalah penting ya. Jadi, Felita hobinya apa sih? Hobi? Hobinya ya berhubungan sama musik lah Pak. Oke. Ya. Jadi perlu juga menyamakan hobi itu ya. Mungkin untuk cari pasangan hidup siapa tahu nanti hobi jadi kesamaan ya. Oke, jangan lupa saya lagi guys untuk share, like, dan komen ya di channel ini. Kasih masukan kalian, pendapat kalian. Dan saya mau endorse Felita. Ya, beliau masih single, available, betul ya?
Available ya, silakan kontak nomornya di bawah ini. Aduh. Dan Instagramnya di bawah ini. @karaheyosve. Oke. Itu apa sih artinya? Alay banget ya, kayak semua orang bilang tuh alay. Apa sih artinya? Itu gabungan. Bahasa Yunani ya? Gabungan dari beberapa kata, Pak. Oke, apa tuh? Kara, Heset, sama Makarios. Oke, wah, berarti ini udah pasti Yunaninya nilainya tinggi banget. Padahal saya nggak belajar Yunani. Iya. Ya, gimmick doang. Nama tuh udah ada sebelum masuk sekolah teologi, Pak. Oh, ini akunnya itu ya. Oke. Dan teman-teman sekalian kalau mau chat bisa tanya-tanya, beliau juga ahli di bidang musik gereja. Nanti kita bisa collab ya sama Albert sama Budian. Tidak seahli itu, kita saudara. bisa eksplorasi tentang filsafat musik untuk channel-channel berikutnya. Dan sekali lagi thank you so much. Jangan lupa subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Goodbye. Bye-bye.